Bapak, kenapa Bapak murtad, Pak? Kan emangnya Bapak nggak mau bidadari? Nggak tertarik sih. Kenapa di surga dijanjikan hal-hal yang duniawi, padahal kalau di Kristen kan kita berdoanya jadikan di bumi seperti di surga. Kalau di Islam malah kebalikannya, di Di surga surga seperti di seperti di bumi. bumi. Dalam video ini, Agatha menjawab berbagai pertanyaan dari seorang Muslim seputar iman, Alkitab, dan keyakinan Kristen. Dialog berlangsung dengan suasana yang santun, terbuka, dan saling menghormati, sehingga menjadi kesempatan untuk memahami sudut pandang masing-masing. Halo, Halo, M. M ini apa sih, M? M itu apa? M Ilham saja. Muhammad Ilham. Enggak, saya nanya, M ini apa sih? Muhammad. Manyun, mati, apa? Muhammad. Kamu jangan suka meleset-melesetin. siap, Kalau nggak siap, tahu siap. nanya, jangan Ya ini dipeleset-pelesetin. kan nanya, dari tadi nanya. Aku Oke, jawab, kamu silakan pelesetin Muhammad. terus. Mau bertanya apa? Udahlah, nggak usah lah. Iya, aku mau bertanya. Silakan Muhammad, mau bertanya apa? Yang soal Yesus di kayu salib. Oke, silakan. Yang pernah sepengetahuanku saya pernah dengar, kayak Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bilang waktu disalib. Yesus bilang, maksudnya Yesus itu bilang, kenapa Allah itu meninggalkan dia Apa sih, begitu? Pak? Masa dia? Itu saya bertanya. Apa pertanyaan lo? Itu saya Banyak deh. itu saya bertanya itu. Apa? Jadi- Pertanyaan Ya itu apa? tadi. Apa Apa sih? tuh? Ulangin Muhammad. Mau bertanya apa kok Muhammad? Waktu Yesus di kayu salib, dia berteriak. Dia bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba kayak gimana Dia teriakannya? Namanya teriak pakai suara kenceng. Coba. Ya itu yang saya bilang barusan, Allahku, Mana mengapa ada dia engkau berteriak? meninggalkan aku? Kalau dia berteriak, gitu. Lu kan di kayu salib. Kan di kayu salib. Gitu. Nah, itu dia Iya. bermasmur, Pak, bukan berteriak, bermasmur. Itu Mazmur 22 ayat 2, Pak. Jadi itu salah satu nubuatan di dalam Mazmur Daud yang harus digenapi Yesus. Eli Eli lama sabaktani, begitu. Ya itu. Masa terus dia ngomong sama siapa sebenarnya? Masa dia ngomong sama diri sendiri? Lagi bermasmur, Bapak. Lu kalau nyanyi emang ngomong sama siapa? Berarti dia kalau disalib kayak orang bernyanyi, dia bermasmur Bukan itu kayak orang bernyanyi. bernyanyi, memang lagi bernyanyi, Pak. Bermasmur itu, Pak. Bernyanyi. Dia kan dia berseru ya kan, dengan suara yang nyaring yang seperti kamu bilang tadi, Eli Eli lama sabatani. Tadi kau ya bilang kan? teriak, minta maaf. Tadi kau nuduh dia berteriak. Kalau menurut saya ya berteriak berseru ya mirip-mirip lah, sama. Saya Berseru kok barusan dengar berteriak sama. Itu Mazmur, Pak, udah Iya. dijawab. Ada lagi yang mau Kan ditanya? disalib ya, dibunuh. Masa iya menyanyi dibunuh? Ini kan disalib, iya kan? Kamu ibaratkan di situ dia seolah kayak Kami bernyanyi. memang Berarti seperti itu, Pak. Kalau kami bersedih pun, orang makanya pas kau lihat mau- ya. Oke, makanya kau lihat, Pak, Oten, kalau lagi galau, Pak, lagi sedih, ya, dia nyanyi. Betul tidak, teman-teman? Nah, memang, Pak, bernyanyi, bermasmur. Kami tuh apalagi saya kemarin ya, Pak, ya, lagi ditagih hutang, Pak, sama pinjol. Saya bermasmur, Pak, dilepaskan dari hutang. Iya. Ih, Bapak nggak tahu ya. Waktu saya mau nagih hutang pun saya bermasmur, Pak. Biar orang yang ngutang itu bayar hutangnya. Saya dulu Begini, mantan debt collector, Pak. kamu bilang itu yang saya bilang tadi berteriak berseru. Dia ngomong Bilang sama bermasmur kok. Allah. Bapak ini mau ngapain lagi sih, pertanyaannya apa lagi? Begini, kamu kan mau debat,
Berdebat yang baik lah. Debat orang kau aja nggak punya apa-apa kau mau berdebat. Udah dijawab loh Pak, itu Yesus bermazmur. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu mazmur. Syair dari pujian lagu Bapak. Mau debat, saya mau jawab Pak, bukan debat. Tadi gua debat sama Jumanya kagak mau buka Qurannya. Tadi cuma bilang ya kan, itu diserupakan. Padahal kisah para rasul 2 ayat 36 yang dia tunjukkan, Yesus yang kamu salib, bukan stuntman Yesus yang disalib. Ini mau bener. Ah itu baru debatnya tapi ngawur ya. Nih ya Pak ya. Jadi ini Pak. Jadi itu salah satu nubuatan ya. Nih Pak. Nah, ini dia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bapak, lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Nah ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini. Jadi ini kalau Bapak baca sampai ke sini ya, ini menubuatkan Yesus di kayu salib memazmurkan ini. Begitu Bapak. Jadi bukan berteriak. Itu mah nanti di sorga Bapak berteriak waktu perawannya itu di ces. Ike. Nah itu kan. Itu ya Pak Muhammad ya. Nah itu baru berteriak. Aku waktu itu teriak-teriaknya. Ya satu oyo dulu bunyi. Diam kau Kak Elizabeth. Diam kau Fit Wanda. Nggak pakai ketawa-ketawa. Diam kau ini. Bukan oyo Pak Kak, tapi di sawah. Oh iya, datangilah ladangmu dari arah manapun. Oh iya betul sawah. Maaf ya, iya. Oke. Jangan lupa mandi. Apa itu mandi? Mandi itu hanya untuk orang bau. Orang cantik gak perlu mandi sayang. Oke, kita naikkan lagi ya. Yang lain ya. Bioro, alright. Owner Navigo, tidak ada. Ini gue kayak lagi ngebacain ini ya, antrian di rumah sakit ya. Bang Bewok, oh tidak ada, naik lagi. Japiter Tinambunan. Nah ini ada nih. Lagi antri BPJS ya. Oke, halo Pak The Japiter. Iya, selamat malam Bu Agatha ya. Saya melihat tadi lucu-lucu yang bertanya malah berteriak, apa yang berteriak. Itulah mereka asal comot itu ayat ya, asal bicara gitu. Nah, cuman ini Agatha, saya juga setuju nih Allah Tritunggal ya. Cuman pengertiannya mungkin menurut Agatha. Jadi kan kalau di dalam penjelasannya katanya ada 3 pribadi, 1 hakikat ya. Nah, saya mengatakan ya sebenarnya sih bukan ada 3 pribadi, tapi 1 pribadi Esa, tapi ekstensinya 3. Ekstensi sebagai firman, ekstensi Wah, sebagai... itu mah modalism Bapak. Nah, gimana menurut... Oneness. Bukan, gimana maksudnya tuh? Itu mah ajaran Mikana. Jadi 1 pribadi Yesus, kadang ganti jadi Bapa, kadang jadi Roh Kudus, kadang jadi anak. Nah, itu pemahaman Oneness, itu bukan Tritunggal, Pak. Oh, enggak begitu. Pribadi itu khusus tetap kan. Cuman ekstensinya ada 3 kan gitu. Apa eksistensinya? Jadi Allah, eksistensinya apa? jadi Allah Bapa yang tetap Esa ya kan.
Nah, dia bisa membagi eksistensinya sebagai firman. Nah iya itu oneness namanya Pak. Loh, ya, enggak menurut Iya, itu oneness, pemahaman oneness Pentakostal. Jadi dia nanti dicontohkan ya, ada seorang suami, nanti kalau di kantor dia jadi direktur, di rumah jadi suami, nanti di sekolah jadi guru. Nah, dengan tiga perannya itu, tapi satu pribadi, itu bukan Tritunggal. Nah, terus Ya kan? Tritunggal itu bagaimana? Nah, pasti Bapak berpemahaman gitu kan? Coba saya sementara seperti itu. Tapi bukan oneness, buat tetap Itu tiga kan, pemahaman tetap tiga. oneness Pentakostal. Jadi pemahaman oneness Pentakostal itu adalah satu pribadi, dia berganti-ganti topeng. Nanti dia pakai topeng Bapa, diletakkan topeng anak. Ketika di perjanjian baru, yaitu tadi di perjanjian lama, diletakkan topeng Bapa, diambil lagi topeng anak. Nanti di masa gereja, diletakkan topeng anak dan topeng Bapa, pakai topeng Roh Kudus. Inilah yang dinamakan satu pribadi dengan tiga eksistensi. Nah, itu yang disebut oneness Pentakostal. Itu bidat. Bidat yang mempopulerkan itu adalah Sabellian. Sabellian abad Ya, keempat. nama keempat. bidatnya adalah Sabellius, nama pemahamannya adalah Sabellianisme. Abad keempat ya. Ya, nah Tritunggal itu tidak seperti itu, Pak. Jadi Tritunggal itu adalah ya satu Allah dengan tiga realita berbeda. Ya, realita Bapa dan Firman ini bersama-sama dalam kekekalan tak terpisahkan. Namun Sang Bapa ini dinyatakan oleh Sang Firman dan Roh Kudus, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang akan datang selama-lamanya. Jadi Sang Bapa itu dinyatakan oleh firman-Nya. Yohanes 1 ayat 18. Jadi begitu. Jadi di perjanjian lama itu siapa yang berbicara? Ya Bapa melalui firman. Jadi firman itulah yang bertemu dengan semua para nabi, dan di perjanjian baru juga Sang Firman itu. Karena penyataan diri Allah yang tak kelihatan itu dilakukan oleh anak tunggalnya yang adalah Yesus. Itulah Tritunggal. Gitu. Jadi Bapa menciptakan melalui firman dan rohnya. Iya, Begitu, Pak. betul. Nah, jadi enggak yang kita masalahkan kan kalau pribadi itu kan seolah-olah tersendiri kan, ada individu kan mengarah gitu. Apa gimana itu menurut Agatha? Tidak, jadi tidak dikatakan pribadi ya, jangan ya, tetapi realita. Realita itu adalah hipostatik atau hipostatis. Kalau realita Hipostasis itu kan mungkin keberadaan. Kalau Saya kasih realita contoh, Pak. masih bisa, ya. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Realita pikiran saya itu Ya, kan berbeda dengan realita tubuh saya. Berbeda juga dengan realita nafas saya. betul. Tapi satu dan saling mendiami. Ya, Ya, kalau kita bisa analogikan Tritunggal itu ya seperti saya ini. Satu manusia dengan realita pikiran, realita tubuh, dan realita roh yang berbeda, namun saling mendiami dalam satu hakikat manusia. Jadi tubuh saya ini dinyatakan melalui suara saya dan roh saya. Kalau saya tidak ada tubuh, tidak ada roh dan tidak ada suara atau tidak ada pikiran, saya kan tidak bisa menyatakan tubuh saya ini, Pak. Jadi begitu. ya, jadi artinya buah kata menyatu dalam satu. Bukan menyatu, kan? Pak. Bukan menyatu. Satu dalam. Ya, satu dalam tiga Ya, itu kan, satu dalam hakikat Allah. hakikat. Nah, kalau dibilang realitanya memang saya lebih, tapi kalau dikatakan pribadi seolah-olah individu gitu kan. Ya makanya saya hindari dengan kata tiga pribadi dalam satu hakikat. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, ya dalam operasionalnya, nah itu boleh. Kan cuman Ya, artinya- awam ini kan mengira seperti ini, Pak. Jadi banyak orang yang mengira seperti ini. Tritunggal itu diibaratkan tiga manusia diikat jadi satu. Nah itu Iya. salah. Ya karena ada pribadinya itu. Jadi kalau saya sih ya seperti memang jantung sama otak kan beda ya, tapi jadi satu kan, kira-kira begitu kan. Bukan. Jantung dan otak itu satu realita yang sama, Pak. Realita tubuh. Bukan Ya. seperti itu. Itu nanti Anda memutilasi realita tubuh.
Nah, itu nggak boleh. Jadi, tubuh saya secara keseluruhan, realita tubuh saya, itu satu di dalam realita roh saya ini loh, napas saya yang keluar masuk dari hidung ini. Itu roh saya. Satu juga di dalam pikiran saya. Gitu loh. Yang dinyatakan melalui suara tadi. Nah, itu. Jadi, 3 realita berbeda dalam satu hakikat Allah, kalau kepada Allah, kepada Sang Tritunggal itu, dan kepada manusia juga demikian. Makanya kita dikatakan trikotomi, tetapi Ya. Allah itu Tritunggal. Misalnya dalam diri kita itu ada 3 realita, misalnya roh, jiwa, dan kekuatan kan, tubuh kan? Tubuh, Bapak, tubuh. Iya, tubuh. Roh, Tubuh, jiwa, dan tubuh, Bapak. roh, Jangan kekuatan, jangan jantung, jangan otak, jangan. ya, Itu dimutilasi namanya. roh, jiwa, dan tubuh kan, itu kan, tegas itu 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Ada kok dia di Alkitab itu ayatnya. Iya, benar. Iya, memang artinya saya juga tidak lebih condong dia sebagai pribadi, tapi memang dalam satu kesatuan menjadi Hipostatis. konsepsi sistem kan ya, saling berhubungan, saling menentukan, ya, saling Enggak Nah, saling gimana itu berhubungan. gimana? Jangan dikatakan saling berhubungan, nanti orang mikirnya ngapain lagi Loh, kan jiwa kan berhubungan dengan perilaku dan juga roh. Roh itu badan, Jangan, jangan ya kan? begitu, Pak. Gimana? Relasi iya memang berhubungan, tapi orang-orang kan sekarang ini ya, narasi berhubungan itu konotasinya negatif gitu loh. Misalnya saling Jangan, Pak. menentukan lah, udah saling menentukan. Jangan saling menentukan juga, tidak bisa. Nah, terus Saling gimana? mengasihi. Saling Karena mencintai. di dalam Alkitab bukan menentukan, mengasihi. Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki relasi hubungan relasi cinta kasih gitu, Pak. Cinta kasih. Hubungan cinta kasih. Iya, begitu. Jadi biasanya memang dalam istilahnya ada konsepsi sistem, artinya saling terkait gitu, menentukan dan juga mencintai, ya benar, memang begitu. Kalau ininya dalam Bapak nanti bisa baca itu di Yohanes 1 ayat 1 ya. Bapak bersama-sama dengan firman-Nya. Nah, itu. ya memang udah ada ditentukan itu. Jadi dalam kekekalan baik Sang Bapa maupun Sang Firman dan Roh Kudus itu memang satu. Ya jadi artinya kita lebih condong jangan pribadi ya buah kata ya. Saya memang selalu mengatakan itu, Pak. 3 Iya. realita berbeda. Ya, oke, saya setuju. Saya juga Dalam nggak setuju. satu hakikat Allah. Iya, itu saya setuju. Saya cocok. Sebab saya juga nggak mau pribadi. Kalau Ada lagi yang mau pribadi, ditanyakan? Baik. udah cukup buah kata cukup. Ya, Cukup. Tuhan Terima kasih ya. memberkati. Ya, Oke, salam. Gitu ya. Nah, kan bener kan? Kalian itu pasti mengira Tritunggal itu kayak oneness. Karena saya udah ketemu kayak gitu tuh, udah sering sekali penjelasan gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti apa penjelasannya? Kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Itu oneness. Satu pribadi dengan tiga peran gitu. Nah, itu salah. Itu bukan Tritunggal, tapi oneness Pentakostal. Begitu ya. Apa ini? Saya bantah naikkan. Lah, kamu siapa membantah Tuhan saya? Tiba-tiba banget saya bantah naikin. Kau kalau mau bantah, bantah aja diri kau sendiri yang berbuat dosa. Ajaran orang kok dibantah. Sakit kau. Kok pandai-pandaian kau ngebantah? Kau mau bantah pakai apa? Ngarang. Di sini ngajar, bukan mau bantah-bantah. Ajaran sudah selesai kok mau dibantah. Lu bikin aja ajaran lu sendiri. Oke, halo. Selamat malam, Mbak. Malam Lexi. Jangan Ya. Lexi mau bertanya apa? Ya, terima kasih, Mbak. Ini konsepnya tentang Allah Tritunggal ya, Mbak.
Iya, ini temanya tentang Tritunggal, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Eh, dari tadi saya sudah ikuti penjelasan dari Mbak. Intinya saya terima, puas, dan eh, ya masuk di akal. Dan Ada yang saya mau Bapak tanyakan mungkin? Ada yang mau Bapak tanyakan? ya, jadi gini Mbak, saya pengen tanya, jika demikian kalau nanti setelah kita meninggal, lalu kita masuk surga, nanti di surga kita ketemu satu pribadi atau gimana itu Mbak? Apa kita Pribadi. Oke. ketemu Tuhan Yesusnya sendiri, atau kita ketemu Roh Kudusnya, atau kita ketemu Allah Bapa di surga, atau gimana nanti Mbak? 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu tak terhampiri. Bahkan para rasul pun tidak bisa melihat keilahian Yesus. Yang dilihat itu adalah energi dari ilahi yang satu di dalam kemanusiaannya. Jadi yang kita ketemui nanti Pak di surga, hari kebangkitan, itu adalah sama seperti yang dilihat oleh para rasul. Sama, persis seperti yang dilihat para rasul. Berarti yang Yang kita dipegang, yang diraba, yang disaksikan, itu Pak. oh iya, berarti Kodrat yang kita kemanusiaan Yesus itulah yang kita temui. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Jadi kemanusiaannya itu yang kita lihat. Gitu. Kemanusiaannya yang satu dengan keilahiannya yang tidak bisa kita lihat itu. Gitu. berarti Yang yang kita kita lihat dari keilahian Allah itu ya pekerjaannya. Ya, contoh ketika dia membangkitkan Lazarus ya, kebangkitan itulah yang kita saksikan, itulah kuasa Allah, energi Allah tadi yang kita saksikan. Itu yang bisa dilihat mata, tapi kalau esensi dari Sang Firman yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat. Karena Allah itu memang tidak bisa dilihat. Gitu. Jadi yang dilihat para nabi dan para rasul bahkan nanti kita itu adalah teofaninya, penampakan ilahi atau inkarnasinya. Nah, itu. Jadi zamannya nabi itu teofaninya, penampakan ilahi, di zamannya para rasul nanti sampai kita itu adalah inkarnasinya. Inkarnasi Yesus. Begitu. ya berarti gini Mbak, saya pengen ke esensi dari Roh Kudus itu sendiri. Kalau di surga itu nanti seperti apa itu Roh Kudus Mbak? Maksudnya gini Mbak, kalau kita di bumi, Tadi Roh sudah Kudus saya jelasin Pak, saya tadi udah jelasin. Jadi Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu tidak bisa kita lihat. Pak, yang kita lihat itu adalah kemanusiaan dari Yesus. Gitu loh. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat Pak. Sesuai dengan dalilnya di bilangan itu. Allah itu tidak bisa kita lihat. Jadi yang kita lihat itu adalah kodrat kemanusiaan Yesus. Jadi jangan kamu tanya lagi Roh Kudus. Sebab firman itu pun sama seperti di dalam roh itu. Ya dia adalah goib. Tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Begitu. Bapak. berarti Ini masih sama pertanyaan. di surga itu nampak secara kasat mata tentang apa, manusia dagingnya Tuhan Yesus itu kelihatan Iya mata Pak, ya. seperti yang dilihat Rasul, seperti itulah nanti kita lihat Yesus. Itu. Apa yang disaksikan para Rasul, itulah yang nanti kita saksikan. Begitu Pak. Persis. Ya butuh penjelasan saja Mbak, karena saya sendiri belum pernah mati ke sana. Oke, thank you, diberkati selalu. Oke, Tuhan memberkati Pak Lexi. Salam. Oke.
Iya, Yesus tuh pengantara kita. Betul. Dalam keilahian dan kemanusiaannya dia adalah pengantara kita. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia, Yesus Kristus. Pas gereja di mana? Ortodoks. Saya anaknya episkop tadi. Itu bapak saya ya, teman-teman ya. Iya, betul. Itu bapak saya episkop. Mantan Islam kami dua-duanya. Sama-sama mantan Islam. Namanya bapak saya. Oke. Halo, Raden. Halo, malam Mbak. Ya. Ada yang mau tanya Pak, saya boleh tanyakan, boleh Mbak. agak itu nggak Pak? Agak berisik banget Pak. Saya nggak dengar jelas. Oh iya iya, iya. Boleh agak jauh ke tempat Ada. yang ini. Halo. Iya halo. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak Raden. Iya ada. Ini ya, Ucap. Menurut Mbak ini Di Goa dia. siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti yang turun ke bumi ya? Iya. Hmm. Keilahiannya yang turun ke bumi. Mengambil kodrat manusia. Dia maha kuasa enggak, Pak? Ya. Maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Maha kuasa ya. Ya, dalam keilahiannya dia maha kuasa, betul. Dalam kemanusiaannya dia sama seperti kita, tapi tidak berbuat dosa. Ini Bapak. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kematian, dan iblis. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan iblis. Ya, Terus, dari dosa, iblis, dan kematian. Kalau maha kuasa, jadi tidak bermaha kuasa itu, Pak. Kalau masih mau menyelamatkan. Menyelamatkan kok nggak Tanpa- maha kuasa itu gimana? Tanpa turun kan dia bisa berkuasa, Pak. Apa? Tanpa turun ke bumi kan dia punya kuasa kan? Lo kan mau menyatakan turun ke- kuasanya di bumi, Pak. Emang dia mau menyatakan kuasanya di sorga? Ya di bumi lah, Pak. Ke bumi lah. Kalau Kan yang tanpa mau bumi, menyaksikan manusia. kalau tidak turun ke bumi, Loh, tidak kamu bisa mau berkuasa. tunjukkan mobilmu kepada saya, ya kau datang ke rumah saya. Masa kau di gunung? Ini kan mau menghapuskan dosa, Mbak. Ya Mau menghapuskan iya, dosa. di mana dosa itu, Bapak? Di bumi. Ya dia harus ke bumi. Kan mau menyelamatkan manusia yang di bumi, Pak. Emang di mana? Di alam mana? Kan tidak harus di bumi punya dosa Loh, itu. Dosanya di mana memangnya kalau nggak harus di bumi? Aduh, Misalnya, Bapak. Mak, misalnya gimana? ya. Emang ada Misalnya. dosa di sorga? Ya ada lah, Mbak. Adam kan pernah masa di punya surga dosa ada di dosa? surga. Ada Kan dosa di Adam sorga. pernah berdosa di surga. Berarti nanti kalian di sorga berdosa juga dong? Gini, kan Adam pernah punya dosa di surga kan? Kan? Berarti kalian nanti di sorga ada juga kesempatan untuk berdosa dong. Lain Bapak ini. masa Jadi di kalau surga? kalau Adam itu makan buah ini yang dilarang oleh Di Tuhan bumi. itu gimana? Di bumi, Pak. Berdosanya di bumi, Pak, bukan di sorga. Bukan di surga. Bukan. Terus kalau turun kemana? Turun ke bumi seperti itu. Turun Dia apanya? diturunkan. Siapa yang turun? Siapa turun? Kan Adam diturunkan ke bumi Gak katanya. ada Adam turun, orang dia udah di bawah. Gimana orang dia di dunia di Taman Eden yang ada apa namanya
ada Sungai Tigris, Efrat, Bison, Gihon, itu di dunia Pak, di bumi, itu di bumi. Di mana itu? Di daerah Irak sana Pak, Irak. Sungai Efrat. Emang Tuhan kamu bilangnya di mana? Emang di sorga? Di surga. Oh, berarti kalian nanti di sorga berbuat dosa dong. Di surga itu sudah tidak ada dosa, Mbak. Sudah ini apa maksudnya? Sudah diampuni. Kalau kita berdosa di sini diampuni baru masuk surga seperti itu. Nah itu Adam di sorga kenapa nggak diampuni? Malah digelindingin ke bumi. Karena dia ini apa? Disuruh jangan makan buah pengetahuan, dia makan seperti itu. Lu cuman kayak gitu aja nggak bisa diampuni emang sama Tuhan. Makanya dia bukan seperti itu, karena dia awal mulanya memang dia ada di bumi seperti itu. Tadi katanya di Memang sorga. hidup di bumi. Nah, ini, Memang Pak, maksudnya makanya saya bilang Pak, narasi kamu itu jadi rancu. Kalau di sorga itu bisa berbuat dosa, maka nanti kalian yang sorga juga bisa berbuat dosa. Yang benar itu di bumi Pak. Apa? bukan di bumi, Mbak. Di surga itu juga ada kehidupan di situ, Mbak. Ya udah, kalian di surga juga ada kehidupan nggak nanti? Hah? Ah Bapak kok masak dulu lah, berisik kali kau. Pening aku nengok dia. Berisik kali. Udah kok lagi masak kau itu, dia tuh ini, dishwasher. Atau dia tukang las itu. Berisik. Genuga, halo. Suka kali maksa, itulah. Ya, Genuga, kamu Kristen atau non Kristen? Aku sama kayak Kak Agatha sih, murtadin juga. Jangan ngaku-ngaku kau pasti mau minta donasi kan? Enggak, ngapain minta donasi? Oke, silakan mau bertanya apa? Kok banyak kali yang murtad? Turunlah kok Pak, nanti panas orang ini Pak. Ini tolong ya, jangan dibanyak dimurtadkan, tolong mualaf teman-teman Kristen ya, mualaf. Nih nanti bahaya loh, murtad Malah semua. tersesat nanti kalau teman-teman Kristen jadi mualaf kan. Bapak, kenapa Bapak murtad Pak? Kan emangnya Bapak nggak mau bidadari? Nggak tertarik sih. Kenapa di surga dijanjikan hal-hal yang duniawi, padahal kalau di Kristen kan kita berdoanya jadikan di bumi seperti di surga. Kalau di Islam malah kebalikannya. Di surga seperti di bumi. Ya nggak apa-apa Pak, biar ada pengalaman manis gitu loh. Jadi kan trial dulu Pak di bumi, nanti baru di surganya jos gitu loh. Nggak ada bedanya dong. Oke, tapi kenapa Bapak nggak mau Pak? Itu kan kenikmatan. Kenapa Bapak nggak baliklah lagi Pak Muslim? Janganlah Kristen. Berarti Tolonglah. jadi mualaf lagi nih. Iya, mualaf lagi Pak. Ya. Nggak mau lah. Oke, apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Tentang Tritunggal ini Kak Agatha. Jadi kan saya tuh karena mungkin ya karena murtadin juga, jadi sering ditanyain oleh teman-teman saya yang masih Islam itu, kenapa Tuhan tuh ada 3 tapi di dalam 1 gitu. Terus saya menjelaskannya selalu menjelaskannya pakai analogi pohon. Pohon itu kan ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Terus ketika misal Yesus itu dianalogikan sebagai daun, kan tetap itu menjadi bagian satu pohon itu misalnya. Gitu. Gimana Kak Agatha? Soalnya kalau pakai kalimat-kalimat yang rumit kayak 3 pribadi, Kurang 1 salah ya esensi Pak gitu. ya.
Salah. Jadi kalau kita analogikan pohon, pohon aja nggak bisa ngomong. Gimana dong? Ya hanya maksudnya konsepnya itu loh, bukan Tuhan itu pohon itu bukan. Oh, tidak ya. Jadi kalau mau dianalogikan yang paling dekat itu seperti manusia gitu, Pak. Realita pikiran, realita suara, satu di dalam realita tubuh. Nah, itu. Nah, realita tubuh kita itu kan dinyatakan oleh pikiran kita yang keluar menjadi suara. Itulah firman. Jadi realita Ya. Bapa itu ibarat ya, ini ibarat tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita ini menyatakan dirinya itu melalui pikirannya. Nah, tanpa roh kita kan nggak bisa berbicara ya. Betul. Ya, nah jadi yang menyatakan tubuh Bapa itu ialah roh dan pikiranmu gitu. Sama seperti Sang Bapa yang di dalam firman dan di dalam roh itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Makanya dia berkata-kata. Dan rohnya itu yang mengerjakan atau menghidupkan. Gitu. Oke. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup sih karena temanya juga Tritunggal itu, jadi sepertinya cukup. Oke. Ya, Tuhan memberkati Pak Genuga. Saran Amin, saya terima Pak, kasih. balik mualaf ya. Soalnya enak di sana, Pak. Aku mah kalau ada orang yang misalnya murtad ya, di room aku bukannya aku suruh nyanyi, bukan aku suruh bikin kesaksian, aku suruh balik ke agamanya. Loh iyalah, ngapain masuk Kristen itu susah. Jadi murid Yesus itu susah. Aku nggak pernah mau nengok orang di sini. Iya kan? Langsung kesaksian, deket-deket lu tak baptis itu. Nggak mau aku. Suruh balik aja. Kayak gitu. Iya, iya Bu, nanti banyak yang makan B2. Lu mah parah Estina, bukan gara-gara babi. Lu takut banget nggak kebagian babi? Jauh. Dasar ini. Kenapa susah jadi orang Kristen? Pertama, dia harus bisa mengampuni. Berat loh mengampuni. Iya toh? Betul nggak? Kerja Agatha. Ini kan lagi kerja. Ini lagi ngemis koin sayang. Kerja jangan like terus lah. Ini pekerjaan saya. Pekerjaan saya memberitakan firman Tuhan. Kok kamu malah nyuruh saya berhenti kerja? Gimana? Ya, pertama ya, saya katakan ya, jadi Kristen itu susah. Pertama ya, disuruh mengampuni. Suka atau tidak suka, kamu harus mengampuni. Even itu suami kamu, saudara kamu, teman kamu, musuh kamu, hantu belau. Semua RT 6, RT 3, RT 7, RT 1NES, kamu harus disuruh mengampuni. Berat nggak? Berat lah. Itu satu. Lalu ya, yang kedua, disuruh berbuat baik. Kamu kira bisa berbuat baik sama rival kamu? Berat, susah. Sesusah itu gitu loh. Ya kan? Suruh berbuat baik kepada semua orang. Bahkan kamu harus rela membagi apapun yang ada padamu kepada orang lain. Bayangin. Sulit nggak? Ya kan? Kalau kamu mengatakan mengasihi Yesus tapi kamu tidak pernah memberi saudaramu. Kamu tidak pernah mengampuni sesamamu. Itu namanya bukan kasih. Jadi ikut Yesus itu dituntut harus sama seperti Allah. Itu. Kita dituntut seperti Dia sempurna. Jadilah sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna.
Ya kan? Tuhan Yesus itu apapun dosa kita, Dia ampuni. Betul tidak? Betul tidak seperti itu? Nah itu. Terus kamu bisa nggak mengampuni semua orang? Berat. Nah harus dicoba. Gitu. Jadi dia memberikan segala sesuatu ya, memberi apapun. Bahkan dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Bisa tidak kita seperti itu? Memberikan nyawa kita. Berat, kita disuruh sama seperti Allah. Dan itu susah. Ya kan? Nah, itu tersusah. Lalu ya, lagi dikatakan lagi ya, kita harus mematikan kedagingan. Tuh, mematikan kedagingan ya. Kau ya, laki-laki yang suka typing-typing, yang suka sange, kau disuruh mematikan kesangean kau. Berat nggak itu? Iya. Mau alap lagi deh aku, Kak. Ya udah. Ya udah. Balik lagi. Disuruh mematikan daging kamu itu. Kesangian kamu itu harus dimatikan. Caranya gimana, Bunda? Kamu tuh harus banyak-banyak berpuasa. Sering-sering ekaristi. Sering-sering ibadah. Tuh. Berat nggak? Berat lah. Emang kau kira semudah itu, Perguso? Matikan kedaginganmu. Apalagi nih ya, yang cewek-cewek jelalatan nengok cowok-cowok tampan. Matikan kegatalan kau. Aku makanya nggak mau menggatal aku. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu poin utama itu. Itu tuh sangat-sangat berat. Belum lagi puasanya. Oh my lord. Ini juga saya lagi masa puasa ya. Puasanya itu total 6 bulan dalam 1 tahun. Makanya apalagi kalau kalian jadi ortodoks, jangan. Soalnya sering puasa. Apalagi yang sudah menikah disuruh puasa. Ketemu kau laki yang gampang sangean, selesai hidup kau. Nah, iya, karena sering-sering puasa, berat. Tuh, kau bayangkanlah bayanganmu. Bayanganku aja sampai gak tahu aku bentuknya kayak gimana. Ya. Dan kita juga ya kalau puasa itu nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh juga ngadu sana sini berbangga hati, nggak boleh sombong rohani, nggak boleh. Alah banyak kali lah. Kau tengoklah contohnya Yesus kayak gitulah kau. Kayak gitulah. Kayak mana Yesus yang diberitakan para rasul, kamu harus sama seperti dia. Ya. Dia disalibkan, dia dihianati, dia difitnah, dia disesah, dia diabaikan, tidak dianggap, semaraknya pun tidak ada. Mau, bisa kamu jadi seperti dia. Bahkan dia terlahir dari orang miskin, tukang kayu. Sementara dia adalah raja segala raja. Nah, kamu disuruh merendahkan diri. Sama seperti Kristus. Susah kan? Susah. Nah, makanya saya bilang jangan jadi oten, apalagi jadi ortodoks. Makanya kalau kalian tanya ya kan, kenapa sikit kali orang ortodoks ini rata-rata nggak ada yang sanggup? Iya, nggak sanggup. Makanya ya kan, kalau dia misalnya tidak sering-sering, apalagi ngaku dosa. Makanya kalau dia tidak benar-benar mengenal Tuhan, dia akan keluar dari ortodoks. Saya pastikan itu. Betul. Akan gampang sekali dia terombang-ambingkan. Jadi perlu benar-benar ya, hidup itu mati raga atau mati tubuh gitu. Memang seperti itu. Dan itu juga yang harus saya lakukan. Mati raga. Berat kan? Makanya sikit kali yang ikut Yesus ini. Jadi kau kira gampang. Ya kalau cuma asal-asalan di KTP, ngaku-ngaku doang. Ya terlalu ini mudah kayak gitu.
Jadi berat, saran saya nggak usah lah kalian. Apalagi kalian masuk ortodok, nggak usah. Jangan. Jangan. Berat. Udahlah ibadahnya pun berdiri 3 jam lebih, 4 jam, 5 jam bahkan. Ya kamu bayangin dari jam 8 sampai jam 12 berdiri. Susah. Puasa lagi tuh. Itu berdiri sambil puasa tuh. Susah sayang, berat sayang. Ya, mualaf aja. Jangan masuk Kristen. Karena harus menjadi sama seperti Kristus itu berat. Ya udahlah bun, tetaplah kami di SSY ya setelah. Iya. Makanya kalau kau tengok ya kan, kok bisa kau baju kau nggak ganti-ganti, miskin aku. Kami itu semuanya disumpah miskin. Tanya, nge-give lah, cepat. Udah miskin kalau aku nggak ada duit aku. Nanti gimana aku mau ngasih romo aku nggak ada duit. Romo lihat nih Agatha orang dari sini dia tadi kok. Gimana kau? Ya, gitu. Jadi berat. Nah, itu pada perkembangannya. Sebelum kamu masuk kepada perkembangannya itu, kamu harus katekisasi. Katekisasi itu minimal 1 tahun. Setelah itu dibaptis. Setelah dibaptis, kamu tetap menjadi katekumen. Kamu tetap menjadi murid. Tetap belajar sampai sekarang. Nggak bisa nggak. Nah itu. Saya aja udah 4 tahun ini belajar. Salam Bang Teddy. Gitu. Jadi kalau jadi Kristen cuman Kristen-Kristenan ya. Itu mah terlalu gampang. Kayak si Davin ini SSY. Ya nggak bisa. Jadi ikut Yesus itu betul tadi ada yang typing pikul salib. Mbak aja yang mualaf mau. Udah pernah kakak aja dulu yang Kristen. Pandai kali dia. Si Dapin itu suruh mualaf. Jangan aku. Pandai kali kok nyari member yang cantik kayak aku. Ya Nauli, berani-beraninya kau nyuruh. Ada incaran kau di sini kan? Mentang-mentang cantik aku kau suruh aku mualaf. Ya, tolong ya Mikana aja disuruh mualaf. Siapa lagi? Edis aja suruh mualaf, jangan saya. Reda itu aja suruh mualaf. Suruh aja orang-orang itu, jangan saya. Nggak mau saya. Gitu. Siapa? Mikana aja. Liping room apa liping smile. Nah itu kau suruh si Tasya. Itu aja suruh mualaf. No. Grup herder no suruh mualaf. Mantap. Apa ini di luar ortodok boleh ngajar kak? Guru matematika aja ngajar. Kenapa rupanya? Di luar ortodok boleh ngajar, maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Di luar ortodok boleh ngajar? Ya boleh lah, itu ada guru kimia ngajar, guru bahasa Inggris ngajar, itu di luar ortodoks itu. Maksudnya gimana? Nggak paham aku bahasa kau Jan Liu. 6 kali bahasamu. Hidungmu mancung, kenapa? Iri kau. Ini aku nih udah tumbuh hidungku. Kemarin lagi pengek kok ejek, udah tumbuh kok ejek juga. Apa mau kalian? Udahlah, malas aku nengok typingan kalian. Pening aku nengok kok. Di luar nggak boleh, di dalam boleh. Maksudnya gimana? Tuh. Halo Silau. Halo. Halo, Shalom Kak. Ya, Ini penting Kak, tapi saya lagi makan. Sebentar lagi saya naik boleh? Kok yang ini kirim soalnya. permintaan kok? Ya udah. Iya,
Dia ngirim permintaan, dia yang sibuk. Baiklah. Pembawa firman di luar ortodoks boleh. Juma bawa firman itu. Gimana sih pembawa firman tuh gimana bang? Aku belum paham bang. Aduh gatal pula hidungku. Maksudnya pembawa firman di luar ortodoks boleh pembawa firman. Ya suka-suka kalian lah. Gimana abang? Abang maunya cemana? Gimana sih aku nggak paham kali loh bahasanya. Hah? Maksudnya gimana? Di luar firman. Si Juma itu bawa-bawa Alkitab tadi. Maaf ya, ini gatel banget ya hidung aku ini. Kalau mau sembuh tuh agak menggatal. Ya, maksud dia bawa Alkitab. Boleh lah, itu si Nadar bawa Alkitab kok. Ada. Coba kau masuk roomnya loading. Ngapain aku punya room? Ibarat kata, coba kau datang ke rumahku. Aku punya rumah kok. Ada setan di hidungnya bun. Iya nih, ada setan ini di hidungku. Maaf ya, aku bersihin apartemen dulu. Apartemen jin ini. Aduh. Di ortodok ada pengakuan dosa kak? Ada, itu sakramen. Ini kok namanya suamiku sih, nggak enak kali aku naikkan dia. Iya, namanya ini loh. Gimana ya? Apalah aku panggil dia. Oke. Halo Su. Halo. Hotel letak bukan apartemen. Oh iya, hotel ya. Halo Su. Ada yang mau ditanya Su? Su? Halo. Ya. Ya, silakan Su. Mau bertanya apa Su? Aku nggak mau ya. Dilengkapi nanti bahaya, lakiku marah. Manggilnya depannya Lagi doang. nama lu tuh. Oke, silakan Su. Mau bertanya apa Su? Ya, tanya dong. Ortodok itu apa? Kayak gimana sih ortodok itu? Datanglah ke gerejaku. Aku nggak, mama boleh. Ya boleh. Islam, Kristen, apa aja, Hindu, Konghucu, banyak kok, sering kok. Islam itu sering ke gerejaku. Ada tersebar di banyak kota. Oh gitu. Tapi ini ya, di itu juga namanya apa? Namanya juga katakumen juga ya kalau mau masuk ya. Iya, karena kata kumen itu kan artinya murid. Nah, perintah Yesus kan disuruh jadi murid, jadi disuruh jadi kata kumen. Gitu. Oh, terus kalau ininya ekaristi juga. Iya. Ada Jam-jam. 7 sakramen sama 7 Kok sama ya? Ya semua memang dari dulu itu bang. Puasanya itu kayak Ajaran gimana sih? Kristen itu. Hah? Puasanya gimana sih puasanya kalau Puasanya dari petang ke petang. Ada banyak puasa. Jadi sesuai dengan perayaan. Oh gitu. Terus kalau di KTP tertulisnya Katolik atau Protestan? Aku di KTP ku masih Islam bang. Oh, kalau yang lain gimana tulisannya? Bisa Kristen, bisa Katolik bang. Ya maaf ya, Bebas bentar ya KTP gua udah ortodok, KTP Islam. Oke. Iya itu bang. Jadi Terus bisa ya- Katolik, bisa Kristen, sama. Terus kalau Katolik ikut namanya misa juga. Ritusnya misa juga namanya. Sama, disebutnya tetap sama bang. Ini misa atau ekaristi sama, ekaristi sih biasanya disebutnya ekaristi. Aib kak, udah diam kau, jangan dibuka aibku. Oh Oke. bukan ini ya, bukan kirain
ini apa kirain ibadah perjamuan kudus gitu. Iya, perjamuan kudus itu sama Ibadah dengan ekaristi. Jadi bisa juga ya namanya sama. ya misa perjamuan kudus itu sama. Jadi itu sama-sama menerima darah dan tubuh Kristus. Kenapa disebut ekaristi? Ya kan, eka ritus ya kan. Eka itu menyatu. Jadi ritus menyatunya kita dengan Tuhan Yesus dalam rupa misterion itu tadi, dalam sakramen itu. Roti dan anggur itu. Kan kita menyatu di dalam Kristus. Gitu. Kalau misalnya ada orang Katolik ikut misanya orang Ortodok itu boleh nyambut juga. Enggak, karena enggak secawan. Kita tidak biasanya imam itu tidak akan memberikan. Kok jahat ya? Kalau Ortodok ke Katolik kok boleh ya? Ya kalian mengakui kami nggak ngakui berarti. Karena bukan ya. Ini teman-teman jangan tersinggung dulu ya. Jadi karena gini Bang, Ortodoks sendiri pun tidak mau menerima perjamuan dari Katolik. Kenapa? Karena itu apa ya? Dia kan roti yang tidak beragi. Sementara Yesus itu adalah artos, roti yang beragi. Jadi kami pun tidak mau sebenarnya, walaupun biasanya orang Katolik itu mengizinkan, memberikan, tapi biasanya orang Ortodoks tuh tidak akan menerimanya gitu. Seperti itu sih Bang. Gitu ya. Terus pertanyaan terakhir di mata Ortodoks Katolik seperti apa? Katolik ya, bukan Protestan ya. Nggak mau ngomongin Protestan. Takut Katolik aja. Kalau di mata Ortodoks Katolik itu gimana? Di mata Ortodoks Katolik itu apanya, maksudnya gimana? Dalam hal apa? Ya kalian itu adalah saudara kami sebagai seorang ya sesama manusia gitu. Ya semua sama manusia tuh. Ya jadi mau gimana Bang? Emang Gimana? Kalian yang adalah bisa saudara ngomong ya kami yang kami manusia. kasihi ya sebagai manusia. Jadi gimana? Dalam hal apa? Enggak, Bingung kan? maksudnya Katolik puasanya Katolik berat kayak gitu. Lebih gampang kayak gitu. Kayak gimana? Maksudnya apa Bang? Itu maksudnya puasa. Iya, contoh misalnya apa puasanya, apa kalau Katolik lebih rumit atau kalau Katolik nggak rumit sama sekali itu. Aku sih belum begitu banyak tahu ya Ayo udah tentang cukup. kerumitan Katolik gitu ya Bang, karena aku belum pernah di Katolik gitu. Nantilah aku main lah sama Abang lah, aku yang nanya-nanya Abang. Boleh main-main di sini. Boleh terima karistikayanya. Ya. Oke, makasih ya. Baik, Tuhan memberkati Su. Aku nggak mau tambah panjangnya ya. Suamiku. Gitu ya. Ya kita saling menghargai, saling menghormati ya. Saya bukan mau memframing, cuman kalau ditanya ya saya jawab begitu gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.